Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah SMA, SMK, SLB swasta se-Jawa Barat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat di media online, tepatnya di Nu Online, bahwa beliau menyampaikan pengurangan anggaran BPMU tahun anggaran 2023 itu dikarenakan adanya peningkatan jumlah siswa 3 kali lipat. Tentunya pihak Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian sehingga BPMU tahun 2023 itu berkurang angkanya dari 700.000 menjadi 600.000. Saya menyayangkan tanggapan tersebut. Karena apa? Karena tanggapan Pak Gubernur dengan tanggapan dari TAPD yang diwakili oleh Bapeda dan PPKAD pada saat audiensi tanggal 28 Oktober 2022, bahwa disampaikan penyelesaian anggaran tersebut adalah untuk pemenuhan RPJMD pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2023. Artinya pernyataan BPKAD, Bapeda, perwakilan dari TAPD berbeda dengan pernyataan dari Pak Gubernur. Menyikapi dengan meningkatnya jumlah siswa, saya pastikan siswa SMA, SMK, swasta dan SLB itu tidak mengalami peningkatan. Tepatnya kalau di sini saya lihat terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini data saya ambil berdasarkan data cut-off Dapodik. 2022 itu diambil dari data cut-off Dapodik 31 Agustus 2021 dengan jumlah siswa 1.087.635 siswa. Sedangkan data cut-off Dapodik 31 Agustus tahun 2022 itu 1.055.254. Secara keseluruhan kita lihat data antara cut-off Dapodik tahun 2022 dan 2021 itu untuk sekolah swasta mengalami penurunan. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur terjadi peningkatan jumlah siswa 3 kali lipat itu tidak benar. Kalau terjadi peningkatan mungkin dan bukan mungkin dan sudah pasti ini adalah peningkatan di sekolah negeri ya. Kalau melihat saya data dari tahun 2020 dan 2022, data SMA negeri dan swasta itu ada 2020 1.853.721 siswa. 2022 1.909.499 siswa. Itu negeri dan swasta. Tadi saya sampaikan bahwa untuk swasta 1 juta sekian kan. Artinya di sini ada peningkatan, tetapi ya, peningkatan itu terjadi untuk sekolah negeri. Saya tegaskan bahwa peningkatan itu untuk sekolah negeri ya. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa penerima BPMU tahun 2022 itu seharusnya realnya itu 1.087.635
siswa dikalikan 700.000 sebesar 761 miliar sekian ya. Tetapi pada pelaksanaannya, realisasinya hanya 1.034.726 siswa yang menerima BPMU, sekitar 308 miliar sekian. Ada selisih artinya sekitar 37 miliar 336.786.160 ya. Sekitar 52.900 siswa, 52.909 siswa yang menolak BPMU. Maka tahun 2022 saja sudah ada silpa dari anggaran BPMU yang 761 miliar yang terrealisasi 724 miliar. Artinya ada sekitar 5% tidak terserap. Nah, ini dibandingkan dengan 2023, artinya kalau kita melihat ada silpa, uang tersebut kembali ke anggaran atau ke pemerintah. Ini berbicara tahun 2022 ya. Sebelumnya 2021, 2020, kemudian 2019, 18 dan seterusnya. Itu terjadi silpa setiap tahun karena ada beberapa sekolah swasta yang menolak BPMU. Kemudian berbicara masalah 2023 ya. Di sini sudah ditetapkan dalam paripurna itu untuk penganggaran BPMU sebanyak 1.055.254 siswa berdasarkan data Cut-Off Dapodik 31 Agustus 2022 ya. Sekitar 633 miliar sekian. Tetapi yang tersedia uangnya ya, kalau dikalikan 600 itu 453 miliar sekian. Masih ada kekurangan 179.267 sekian ya. Itu kalau dikalikan 600 ya. Kemudian kita kemarin melakukan aksi terkait dengan penurunan. Artinya kalau terkait dengan penurunan, kalau kita minta tambahan 100.000 lagi, itu sekitar 105 miliar 525 sekian. Jadi artinya kekurangannya adalah sekitar 179 miliar sekian ya. Kalau kita minta 700 ya. Kenapa saya sampaikan tadi dana yang 600 saja belum full. Kita ini harus hati-hati juga gitu kan, harus hati-hati menyikapi ini. Mudah-mudahan yang 600 juga pemerintah dan Banggar itu konsisten ya. Sedangkan data yang sudah terperpal ya, ada sekitar 756.475 siswa. Itu yang terperpal melalui SIPD. Artinya rekan-rekan juga baik SMA maupun SMK, SLB masih banyak siswanya yang belum terperpal melalui SIPD. Nah, solusi ini kita harus cari. Bagaimana, langkah apa yang kita akan tempuh supaya semua siswa itu diambil berdasarkan data Cut-Off Dapodik 31 Agustus tahun 2022, tidak berdasarkan penarikan SIPD. Kalaupun SIPD, bagaimana solusinya agar sekolah-sekolah yang belum terperpal itu bisa segera terperpal ya. Karena saya tahu dan kawan-kawan kalian tahu semua bahwa penarikan SPD atau menggunakan data SPD ini ya, banyak kesalahan, banyak error, baik kesalahan dari pihak sekolah maupun dari error sistem itu sendiri ya. Kita mengusulkannya di SMA, tapi yang muncul di SIPD itu SMK ya. Seharusnya seperti
tahun-tahun yang lalu bahwa yang masuk SPD itu cukup saja dinas pendidikan, sama seperti dengan MA Kemenag yang masuk kepada SPD. Jadi tidak sekolah-sekolah lagi yang masuk SPD. Itu lebih simpel sebenarnya. Ya. Kenapa yang simpel dibikin sulit? Ya. Itu. Kemudian terkait dengan unjuk rasa kemarin, kita akan segera melakukan rapat koordinasi dengan SMK ya, mengenai evaluasi daripada aksi kemarin tanggal 7 November 2022 dan langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan ke depannya untuk menyikapi ini semua ya. Tentunya sesuai dengan amanat dari tuntutan unjuk rasa, kita akan melakukan langkah-langkah lanjutan, yaitu langkah-langkah politik dan langkah-langkah hukum secara konstitusional. Dan saya beserta rekan-rekan dari FKSS maupun FKK SMKS akan meminta penjelasan terkait dengan pernyataan Pak Gubernur tadi ya. Kepada Pak Gubernur, kami akan berkirim surat dan meminta penjelasan terkait pernyataan Bapak bahwa penyesuaian anggaran BPMU itu diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah siswa 3 kali lipat. Saya tegaskan Pak Gubernur ya, untuk SMA, SMK, swasta dan SLB itu tidak terjadi peningkatan, malah terjadi penurunan. Sebaliknya yang jadi peningkatan adalah jumlah siswa yang ada di sekolah negeri ya. Pak Gubernur sebagai eksekutif TAPD, anggotanya Bapeda, kemudian BPKAD, kemudian Inspektorat dan Badan Anggaran yang terdiri daripada 60 anggota, saya mohon untuk 2023 anggaran BPMU ditetapkan menjadi 700.000 kembali dan meminta untuk 2024 istilah BPMU dan BOPD itu dihapuskan saja, disatukan, entah istilahnya apa, kembali lagi ke tahun 2016 ke sana. Bantuan untuk SMA negeri dan SMA swasta, SMK swasta, SMK negeri dan SLB itu satu istilah ya. Dulu BPMU pernah terjadi seperti ini. BPMU setelah alih kelola ya, BPMU untuk swasta, kemudian BPD untuk negeri. Kalau 2016 BPMU negeri dan swasta. Sebelumnya ada BOS provinsi, sebelumnya ada BOM. Itu yang saya sampaikan, pernyataan saya menyikapi terkait dengan pernyataan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat di media online, tepatnya di No Online. Salam kompak, tetap semangat, kita terus berjuang. Satu kata, salam satu komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.